Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dengan kita dalam acara kita belajar bersama tentang firman Tuhan. Minggu yang lalu kita udah bicara dalam kaitannya bertumbuh dalam watak. Yang pertama kita berbicara kehendak Tuhan supaya saudara mengeluarkan buah. Dan hari ini kita akan berbicara kembali bertumbuh dalam watak. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah namamu, Engkau yang mengasihi kami sebagai anak-anak-Mu. Kami datang kepadamu untuk belajar tentang firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami memahami, mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami, dalam kami bertumbuh di dalam watak kami. Terima kasih Bapa berbicara kepada kami, pakailah kami sebagai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, dan kepada pendengar, dikuasai oleh Roh-Mu juga untuk mengerti dan memahaminya dengan baik. Terima kasih Bapa, kuduskanlah hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, jikalau kita berbicara tentang sebagai orang yang percaya kepada Yesus, apa sih yang Allah inginkan? Ya, apakah yang Allah inginkan dari kita sebagai anak-anaknya untuk menjalani kehidupan yang diubah oleh Yesus dari waktu ke waktu? Apa yang diinginkan? 1 Petrus 1 ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sahabat Mentari, Allah menghendaki saudara dan saya menjadi kudus di dalam seluruh kehidupan kita. Tapi sebelum kita menjadi fokus di dalam ayat ini, mari kita lihat ayat-ayat sebelumnya dari 13. Bagaimana kita menjadi kudus itu? Ayat 13 dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang akan diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Sahabat Mentari, dikatakan yang pertama, siapkanlah akal budimu sebelum Yesus akan menyatakan diri. Kita di awal dulu, siapkanlah akal budimu. Ini berkaitan dengan mental, watak seorang Kristen. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma, di dalam Rom 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itulah saudara dan saya diminta untuk melakukan pembaruan budi, supaya dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kemudian yang berikut, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Sahabat Mentari, disebut di sini anak-anak. Siapa? Adalah saudara dan saya atau orang percaya yang disebut anak Allah. Anak Allah disuruh taat kepada apa? Ketentuan, peraturan, dan perintah Allah. Nah, dikatakan di sini, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kamu kebodohanmu. Sebelum saudara dan saya terima Kristus, saudara dan saya dalam keadaan gelap, tidak mengenal Allah, hidup tanpa Allah yang benar, hidup menuruti hawa nafsu. Dikatakan di sana, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Orang percaya masih hidup di dalam duniawi, selalu cenderung ke hawa nafsu. Itu adalah belum bertumbuh di dalam kehidupan anak Tuhan. Nafsu, hawa nafsu adalah dorongan dari dalam diri kita untuk memuaskan diri berkaitan dengan sifat-sifat duniawi yang tidak sesuai dengan kehendak Allah.
Oleh sebab itu, sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama sesuai dengan perintah, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, mengikuti peraturannya, mengikuti ketentuannya, dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Hawa nafsu adalah prinsip duniawi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sahabat mentari, mari kita baca satu ayat, yaitu 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bukan berasal dari Allah, bukan berasal dari Bapa, bukan berasal dari Tuhan, tetapi semua itu dari dunia. Apa keinginan daging? Keinginan daging adalah dorongan dalam diri kita untuk memuaskan bagian keinginan duniawi seperti kekuasaan. Orang ingin berkuasa, materi, orang kepingin memiliki materi, orang ingin melakukan kesenangan sesaat. Itu sebabnya mata kita melihat terjadi keinginan, timbullah perselingkuhan dan lain sebagainya, korupsi dan lain sebagainya. Itu akibat daripada orang didorong untuk memenuhi keinginan pribadinya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian keinginan mata. Keinginan mata adalah dorongan bagi orang untuk memiliki apa yang menarik dilihat, seperti kekayaan. Siapa tidak tertarik kekayaan? Kecantikan. Siapa tidak senang dengan kecantikan? Laki-laki senang kecantikan, senang kegantengan, timbullah persoalan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga orang harus melihat prestise. Wah begini, wah begitu. Prestise. Itu juga salah satu keinginan. Kemudian yang terakhir adalah kecokaan hidup. 3, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup adalah dorongan untuk menguasai, memenuhi keinginan sendiri tanpa melihat kebaikan orang lain. Orang lain dianggap bawahnya, orang lain dianggap tidak level dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita harus punya cara mengatasi hawa nafsu, yaitu apa? Melalui persekutuan kita dengan Tuhan lebih intim, melalui doa, melalui firman Tuhan. Kita bangun persekutuan kita antar sesama orang percaya, sehingga kita dikuatkan, dinasehati, dan diingatkan. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 15 tadi dijelaskan, itulah keinginan Allah, supaya saudara bertumbuh dalam watak yang berkaitan dengan kekudusan. Hendaklah hidupmu menjadi kekudus dalam seluruh hidupmu, seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Allah ingin saudara memiliki kehidupan yang kudus seluruh kehidupan kita. Saudara ingat, Paulus juga mengingatkan kepada kita, karena itu saudara-saudara, serahkanlah seluruh tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu saudara-saudara, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kekudusan merupakan watak dari orang percaya. Oleh sebab itu, sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat kenyataan bahwa ada tertulis, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Dalam kehidupan membangun watak, ada 3 hal yang perlu kita pikirkan dan kita lihat. Misalnya Filipi 4 ayat 8. Di sana dikatakan, kalau Bapak Ibu buka Alkitab, tolong dicatat Filipi 4 ayat 8. Pikirkanlah kebajikan dan yang patut dipuji. Di sana ada yang manis, yang sedap dipandang mata dan sebagainya, yang baik-baik.
Pikirkanlah itu untuk menjadi bagian kehidupan saudara dan saya, mewarnai kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, Kolose 4 ayat 6. Saudara dan saya di dalam hidup, laku kata kita mencerminkan kasih Allah yang ada dalam diri kita dengan memperkatakan atau bersoal jawab dengan kasih yang tulus dari dalam diri kita. Dan yang ketiga adalah 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Ada 3, pikirkanlah yang baik, berkata-katalah dengan kata yang kasih, dan juga yang terakhir adalah memiliki cara yang hidup. Dari 3 hal ini, saudara dan saya diminta untuk melakukan mana yang paling penting dari 3-nya. Adalah bagaimana saudara dan saya memiliki cara hidup yang baik. Tentunya dengan cara hidup yang baik, saudara memikirkan hal-hal yang baik yang patut dipuji oleh orang lain supaya menjadi kesaksian. Dan juga saudara dan saya diminta untuk mengeluarkan kata-kata yang baik yang berdasarkan kasih. Bagaimana hidup saudara dan saya di antara ketiga ini? Tentu bagaimana sikap kita terhadap firman Allah, hubungan pribadi kita dengan Allah, dan ketersediaan kita menempatkan Yesus yang utama dalam kehidupan kita, membiarkan Roh Kudus bekerja dengan sebebas-bebasnya, sehingga saudara dan saya bisa menerima ajaran Tuhan dengan sebenar-benarnya. Memiliki cara hidup yang baik adalah lebih penting, karena hanya dengan cara itu saudara akan menjadi saksi Tuhan yang baik. Apa yang terjadi dalam pikiran saudara dan saya sementara kita bergaul dengan Tuhan? Saudara dan saya diminta untuk hidup kudus. Oleh sebab itu ada hal yang penting, yaitu menawan pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan mentaklukkan itu semua di dalam kuasa Yesus Kristus. Demikian adanya hidup saudara dan saya akan menjadi saksi yang hidup, menjadi kitab terbuka, dan semua orang bisa melihat. Kenapa orang itu bisa menjadi demikian? Karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara dan saya dimintakan menjadi saksi dimanapun saudara berada. Itulah saudara dan saya harus mencerminkan sifat, karakter yang dinyatakan Allah menjadi watak saudara. Watak saudara dan saya diwarnai dengan kekudusan, dengan mewujudkan cara hidup yang baik, dengan memikirkan pikiran-pikiran yang jernih berdasarkan pikiran otak kita, dilakukan dengan menuruti akal budi yang dikaitkan dengan etika, dan dinyatakan dalam bentuk kasih. Maka saudara dan saya akan dipakai Tuhan dengan mewujudkan watak kita yang diwarnai dengan kekudusan. Pada akhir renungan ini, saya akan membacakan saudara Roma 12 ayat yang pertama dan kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saudara dan saya diminta untuk mewujudkan ibadah pribadi yang sejati dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Bagaimana kita menjadi kudus? Ayat kedua, janganlah menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, yang apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, dengan diperbarui budi kita tiap hari melalui kuasa firman-Nya, melalui kuasa Roh Kudus, dan melalui gesekan nasihat dari kawan-kawan atau saudara seiman, maka saudara saya bertambah-tambah di dalam kehidupan kita, bertambah-tambah di dalam pertumbuhan watak kita, bertambah-tambah juga bahwa saudara akan menahan diri
dari perbuatan yang tidak berkenan pada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh berbicara tema bertumbuh dalam watak. Biarlah kami boleh membangun watak yang berfokus pada kekudusan dan memikirkan hal yang baik tentang kebajikan dan juga mempunyai cara hidup yang baik serta memperkatakannya apa yang ada di dalam hati menjadi pernyataan kesaksian bahwa kita mengasihi orang lain. Karena hanya dari hati yang baik keluar perkataan yang baik, dan dari hati yang jelek akan keluar hal yang jelek. Tuhan memberkati. Kiranya kami semua dimampukan untuk membangun kehidupan kami yang kudus. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.